Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Iva. Mari kita belajar bersama dengan melihat video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang lingkungan, ekosistem, dan etika lingkungan. Pertama, pengertian lingkungan, ekosistem, dan etika lingkungan. Apa sih yang dimaksud lingkungan hidup itu? Lingkungan hidup adalah suatu ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup lainnya. Lalu, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan, apa yang dimaksud etika lingkungan? Etika lingkungan adalah prinsip moral lingkungan yang merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya harmoni lingkungan. Jenis-jenis lingkungan hidup. Yuk kita lanjutkan ke slide berikutnya. Lingkungan hidup dibagi menjadi dua. Pertama, lingkungan biotik. Unsur biotik atau unsur hayati adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme kecil yang tidak terlihat. Lingkungan biotik diklasifikasikan menjadi tiga. 1. Produsen. Produsen adalah organisme yang mampu mengubah zat anorganik menjadi organik. Produsen mampu membuat makanan sendiri, bahkan juga membuat makanan bagi organisme lain yang tinggal di dalam ekosistem. 2. Konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat sendiri dan bergantung kepada organisme lain. Konsumen terdiri atas manusia dan hewan. Ketiga, pengurai atau dekomposer. Pengurai merupakan organisme yang mendapatkan energi dari menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Yang kedua, ada lingkungan abiotik. Unsur abiotik atau unsur fisik adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas benda-benda mati dan ikut memengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup. Contoh lingkungan abiotik. 1. Air. Air merupakan komponen yang menjadi penentu dari kelangsungan hidup makhluk hidup. Air merupakan komponen penyusun tubuh makhluk hidup dan juga sebagai tempat hidup bagi makhluk hidup yang tinggal di dalam air. 2. Tanah. Tanah berfungsi sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Di dalam tanah terdapat mineral-mineral penting berupa unsur hara yang dimanfaatkan makhluk hidup. 3. Udara. Udara merupakan gas komponen penyusun atmosfer bumi. Udara merupakan komponen penting bagi keberlangsungan makhluk hidup seperti oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan hidrogen. 4. Kelembaban. Kelembaban adalah jumlah kadar air yang terdapat di udara. Kelembaban udara ini memengaruhi proses evapotranspirasi yang berhubungan dengan tingkat ketersediaan air bagi makhluk hidup. 5. Suhu. Suhu merupakan komponen yang berpengaruh terhadap proses fisiologis yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. 6. Iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di wilayah yang sangat luas dalam jangka waktu yang lama. Terakhir ada cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan komponen abiotik utama yang berguna sebagai sumber energi utama bagi kehidupan. Intensitas dan kualitas cahaya matahari berpengaruh terhadap proses fotosintesis. Tumbuhan mampu menyerap cahaya matahari sehingga proses fotosintesis dapat terjadi. Lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial merupakan lingkungan antara manusia atau antar kelompok yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi individu, termasuk di dalamnya ada norma, aturan, dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Sedangkan lingkungan budaya adalah benda-benda hasil daya cipta manusia seperti bangunan, karya seni, sistem kepercayaan, dan tatanan kelembagaan sosial. Ada dua jenis lingkungan hidup. A. Lingkungan hidup alami. Lingkungan alami terdiri dari komponen biotik, abiotik, organisme kecil, dan semua kondisios berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia. Lingkungan ini tercipta melalui proses alami, dapat terbagi menjadi dua jenis,
yaitu lingkungan hidup air dan darat. B. Lingkungan hidup buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia secara sadar dengan memanfaatkan penggunaan teknologi, baik menggunakan teknologi sederhana maupun modern sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contoh lingkungan buatan termasuk jalan, taman, sekolah, dan kawasan industri. Selanjutnya, ada manfaat lingkungan. Ini adalah contoh manfaat lingkungan. 1. Lingkungan sebagai tempat untuk hidup. 2. Lingkungan sebagai tempat melakukan aktivitas. 3. Tempat mencari makanan. Tempat tinggal makhluk hidup. Manfaat lingkungan salah satunya adalah sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Ada beragam makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan yang saling berkaitan dan tempat makhluk-makhluk tersebut berinteraksi. Selain berinteraksi, makhluk-makhluk tersebut bisa beristirahat bahkan dapat melindungi diri mereka. Tempat melakukan aktivitas. Manfaat lingkungan yang lain adalah tempat melakukan aktivitas, misalnya manusia melakukan aktivitas seperti pergi bekerja, memasak, dan harus bersosialisasi dengan sesama karena manusia adalah makhluk sosial. Tempat mencari makan. Manfaat lingkungan yang lain adalah tempat mencari makan. Berbagai macam makhluk hidup butuh makanan untuk bertahan hidup. Di dalam lingkungan terdapat produsen, dan produsen tersebut menyediakan makanan. 1. Kualitas lingkungan dan pentingnya bagi kehidupan. Kualitas lingkungan yang baik ditandai dengan suasana yang dapat membuat orang merasa nyaman untuk tinggal di tempatnya sendiri. Selain itu, terpenuhi berbagai kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan dasar atau utama seperti makanan, minuman, perumahan, hingga kebutuhan rohani atau spiritual seperti pendidikan, rasa aman, dan sarana beribadah. Jadi, kualitas lingkungan sangat penting sebagai kebutuhan hidup manusia. 2. Indeks kualitas lingkungan hidup. Lingkungan hidup penting untuk mendorong semua pemangku kepentingan untuk mengambil tindakan dan aksi nyata dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Pengukuran kualitas lingkungan hidup saat ini dilakukan secara kuantitatif menggunakan INDN as kualitas lingkungan hidup IMLH. Pengukuran tersebut diadopsi dari beberapa sumber, yaitu Environmental Performance INDRP yang dikembangkan oleh sebuah pusat studi di Universitas Yale. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Pertama, karena faktor alam. 1. Iklim. Iklim merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas manusia di lingkungannya. Iklim yang ekstrim dapat menjadi penghambat aktivitas manusia. 2. Perubahan cuaca. Perubahan cuaca yang ekstrim dapat menjadi penghambat aktivitas manusia, namun di sisi lain, perubahan suhu cuaca dapat membuat manusia menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan. 3. Kesuburan tanah. Kesuburan tanah merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap daerah agraris. Tanah yang subur memberikan nilai dukun lingkungan yang lebih tinggi dibandingkan tanah yang kurang subur. 4. Erosi. Erosi merupakan salah satu faktor yang dapat menurunkan daya dukung lingkungan. Kelima, aktivitas gunung api. Ada kalanya aktivitas gunung api mengeluarkan gas yang berbahaya bagi lingkungan di sekitar. Misalnya, gas karbon monoksida dan gas belerang yang dapat mengganggu pernafasan. Selanjutnya, ada faktor sosial budaya. 1. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu merespon dan meningkatkan kualitas lingkungan. 2. Tradisi masyarakat setempat. Masyarakat umumnya memiliki nilai-nilai tradisi dalam menjaga kualitas lingkungan. Misalnya, apabila seorang anggota masyarakat menebang satu pohon, mereka harus mengganti 10 pohon serupa. 3. Cara berpikir masyarakat. Cara berpikir yang terus-menerus akan beresiko menimbulkan efek degradasi lingkungan dapat dieksploitasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah-masalah lingkungan. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Masalah lingkungan yang pertama adalah global warming. Global warming atau pemanasan global merupakan satu di antara masalah lingkungan yang paling menyita perhatian dunia. Pemanasan global terjadi akibat efek gas rumah kaca, seperti gas CO2,
dan sejenisnya. Gas rumah kaca tersebut mengakibatkan radiasi matahari tidak dapat sepenuhnya dilepaskan ke atmosfer, tetapi dipantulkan kembali ke bumi sehingga menyebabkan pemanasan suhu bumi. Masalah lingkungan kedua adalah polusi udara. Pencemaran udara disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan asap yang mengandung gas karbon monoksida CO, karbon dioksida CO2, nitrat, sianida, dan sulfat. Gas-gas tersebut dihasilkan oleh kendaraan bermotor yang semakin besar jumlah dan frekuensi penggunaannya, penggunaan bahan bakar untuk industri, dan juga asap yang bersumber dari kebakaran hutan. Pencemaran udara berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat, hujan masam, kerusakan bangunan, ekosistem danau, hutan, dan tanaman pertanian. Hujan asam ini bisa terjadi di mana saja, terutama di daerah kawasan industri. Ketiga, pencemaran air. Pencemaran air berasal dari kontaminasi polutan logam berat dan asam sulfat, bahan kimia, tumpahan minyak pestisida, dan berbagai bahan kimia industri. Penggunaan bahan kimia seperti polikloring bifenyl PCB, pelarut pembersih, dan deterjen juga dapat menimbulkan pencemaran air. Polutan-polutan tersebut membuat air menjadi berbahaya bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup. Keempat, pencemaran pantai dan laut. Masalah kerusakan lingkungan pantai dan laut pada umumnya disebabkan oleh pengaruh dua faktor, yaitu faktor alami dan non-alami antropogenik. Faktor alami bersumber dari alam, seperti letusan gunung berapi di dasar laut yang menghasilkan gas-gas berol bersumber dari aktivitas manusia di pesisir dan perairan laut, seperti tidak menjaga kebersihan pesisir dan membuang sampah sembarangan ke laut yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi akibat penggunaan bahan pestisida atau bahan industri lainnya yang tidak mudah terurai. Kontaminasi logam berat timbal, kadmium, timah, dan merkuri, dan pengaruh efek senyawa nitrat dan fosfor dalam tanah karena terlalu banyak penggunaan pupuk, serta pembuangan limbah domestik. Yang terakhir ada peningkatan jumlah populasi penduduk. Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan akan lahan bangunan meningkat. Di sisi lain, ketersediaannya semakin hari semakin berkurang. Selain itu, sejalan dengan meningkatnya sosial ekonomi masyarakat, jumlah penduduk juga dibarengi dengan peningkatan konsumsi sumber daya alam, seperti kebutuhan air atau bahan bakar. Ini adalah beberapa contoh dokumentasi tentang masalah lingkungan. Lalu, bagaimana cara mengatasi masalah lingkungan tersebut? Cara mengatasi global warming. 1. Meningkatkan tutupan hutan dengan menggunakan tanaman penutup tanah untuk mengurangi jumlah gas CO di atmosfer. 2. Meningkatkan pemadatan sampah di tempat pembuangan sampah dengan teknologi seperti alat pemadat yang membantu mengosongkan ruang untuk penggunaan konstruktif lainnya. Melakukan pelestarian udara. Upaya pelestarian udara antara lain dengan penanaman pohon, pengurangan emisi pembuangan gas sisa pembakaran, dan penghindaran penggunaan bahan kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. Mengatasi masalah lingkungan air. Cara mengatasi masalah lingkungan air adalah dengan pembuangan limbah industri, limbah kimia dan radioaktif yang tepat, dan meminimalkan polusi plastik. Lalu cara melakukan pelestarian laut dan pantai adalah melestarikan hutan bakau di sekitar pantai dan terumbu karang, dan menghindari penggunaan bahan peledak maupun penggunaan pukat harimau saat melakukan penangkapan ikan. Melakukan pelestarian tanah. Upaya pelestarian tanah yaitu dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang gundul dan pembuatan tara sering atau sengkedan pada lahan miring. Terima kasih sudah mau belajar bersama saya. Maaf jika banyak yang typo. Sampai jumpa di video berikutnya.